Halo guys, balik lagi kan? Udah makanya subscribe dulu biar gak ketinggalan. Di Cari-Cari Misteri kali ini, aku masih mau ceritain tentang hotel paling berhantu di dunia. Tapi ini ya, dari kemarin kita ngomongin tentang hotel berhantu, kalian punya gak sih pengalaman-pengalaman horor yang kejadiannya itu ada di hotel gitu pas kalian lagi staycation kemana, atau mungkin lagi study tour nih sama teman-teman ke hotel mana gitu kan? Coba boleh dong ceritain ke kita cerita horor kalian di hotel-hotel yang kalian inepin itu di email yang ada di bawah ini. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. The Langham Hotel. Kalian ingat berita yang mana? Enggak dong. Aduh, yang tahu-tahu aja. Yuk, fokus yuk ke cerita horornya aja ya. The Langham Hotel ini adalah hotel yang emang terkenal mewahnya. Banyak nih orang-orang ternama, orang-orang hebat yang kesana kayak selebriti. Nah tapi cerita yang ini nih, The Langham Hotel cabang London. Jadi bukan yang di situ tuh. Kalau yang di situ mah horornya lebih ke horor. Gitu. Nah, aku jelasin sedikit sejarah tentang The Langham Hotel yang ada di London ini. Hotel ini dirancang oleh John Giles dan dibangun oleh Lucas Brother antara tahun 1863 dan 1865. Dengan biaya yang sangat wow gitu ya, sebanyak $300.000 atau setara dengan 36.230.425 di tahun 2023. Tuh, kita aja baca bingung tuh, juta ratus ribunya bingung. Nah, ini di bawah nih ya. Dan hotel ini jadi hotel terbesar dan paling modern di sana. Upacara pembukaannya dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1865, dilakukan oleh Pangeran Wells. Dan sepanjang abad ke-20, The Langham Hotel ini tuh jadi tempat favorit orang-orang kerajaan. Kayak ada Putri Wells, Diana, terus ada politis Winston Churchill dan Charles de Gaulle. Nah, termasuk tamu Noel Coward, Wallis Simpson Brennan, Kaisar Haile Selassie dan Ethiopia dan Ayumi Hamasaki. Nanti tulis nih di mari ya. Mohon maaf banget nih, ada astagfirullahaladzim. Tapi The Langham Hotel ini kena dampak dari The Great Depression. Ini tuh penurunan ekonomi global parah yang terjadi di tahun 1929 sampai 1939. Jadi 10 tahun lah itu ya. Pas itu tingkat pengangguran dan kemiskinan emang lagi tinggi banget. Dan kayak banyak tuh bisnis-bisnis yang akhirnya gulung tikar. Dan ini jadi kasus ekonomi terbesar di dunia. Dengan kehancuran pasar saham Wall Street dan dianggap juga sebagai awal depresi di tahun 1929. Sampai gedung The Langham Hotel ini pernah dipakai buat tentara-tentara di Perang Dunia Kedua. Sempat juga tuh rusak karena bom. Dan akhirnya diperbaiki dan direnovasi lagi jadi hotel umum yang beroperasi sampai sekarang. Walau udah beberapa kali pindah ke pemilikan. Tapi di balik The Langham Hotel yang mewah dan berbintang 5 ini, karena di sana juga banyak terjadinya peristiwa bersejarah, jadi nggak heran sebenarnya kalau ada beberapa cerita horor yang melekat di gedung ini. Kamar 333 ini sempat jadi bahan perbincangan publik, bahkan dinobatkan jadi kamar paling berhantu di hotel-hotel yang ada di Inggris. Banyak yang bilang kalau di kamar itu sering muncul sosok laki-laki pakai baju tidur Victoria dan rambutnya tuh abu-abu. Penampakan laki-laki ini tuh diduga adalah seorang dokter yang pernah menginap di kamar itu sama istrinya pas hari Enif dan mereka ini mau bulan madu. Tapi nggak tahu apa yang terjadi saat itu, si dokter ini malah ngebunbun istrinya. Habis dia ngebunbun istrinya, dia malah bunbun dokter. Gak tahu sih sebenarnya apa yang terjadi di sana dan saat itu. Karena ada beberapa cerita tentang kasus dokter ini. Ada yang bilang dokter sama istrinya itu ribut dan gak sengaja si dokternya ini malah ngebunbun istrinya sendiri. Dan karena nyesel, dia akhirnya ngudahin dirinya sendiri. Ada juga nih katanya sosok yang gak tahu siapa, dia ini suka guncang-guncangin kasur di kamar 333. Sampai pengunjung yang lagi nginep di sana lagi tidur itu sampai jatuh.
Kemewahan The Langham Hotel ini emang banyak banget narik wisatawan untuk datang ke sana. Termasuk ya tadi tuh orang-orang besar dan orang-orang terkenal kayak selebriti-selebriti. Nah, salah satunya ada Napoleon III, mantan presiden Prancis. Beliau ini katanya banyak ngabisin waktunya di The Langham Hotel selama masa pengasingannya dari Prancis. Sampai akhirnya dia wafat di umur 64 tahun pada 9 Januari 1973 karena sakit. Tapi entah dia masih betah di Langham atau gimana, penampakannya ini sering terlihat di Langham Hotel London. Bahkan sore hari itu banyak yang bilang kalau mereka lihat sosok Napoleon III. Berarti secara nggak langsung nih, The Langham Hotel London itu emang senagi dan sekozi itu nggak sih? Jadi emang pada betah gitu di situ. Sampai pengunjung yang udah wafat juga pengennya di sana. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Ela-ela dunia kawan santai. Pakai. Nah, ada nih beberapa orang yang katanya lihat laki-laki berotot pakai jaket militer. Tapi bukannya kepincut nih ngelihat cowok keker gitu. Mereka malah pada takut karena katanya sosok ini tuh sering nembus pintu. Takut banget. Dan kalau dilihat-lihat nih, sosok ini tuh kelihatan selalu murung dan sedih. Terus juga pucat banget. Bahkan ada yang cerita juga kalau mereka ini lihat sosok ini tuh kadang suka berdarah-darah. Nah, usut punya usut, sosok laki-laki kekar ini adalah pangeran Jerman yang katanya pernah lompat dari kamar di lantai 4. Jadi sosok ini adalah pangeran Jerman yang emang katanya sering gentayangan di The Langham Hotel London. Penampakan ini sering banget dilihat sama pengunjung hotel sana dan juga karyawan-karyawannya, terutama di lantai 4. Nah, ada nih pengalaman-pengalaman mistis yang terjadi di sana juga. Yang pertama, ada pengalaman dari Swartboard. Pengalaman dari pemain bowling yang terkenal di Inggris ini pernah jadi berita utama di tahun 2014. Pas dia nyeritain apa yang dia alami di hotel The Langham Hotel London. Dia bilang gini, "Di dalam ruangan sangat panas, aku tidak bisa tidur. Tiba-tiba keran di kamar mandi menyala tanpa alasan. Pas saya masuk dan nyalain lampu kamar mandi, keran itu berhenti sendiri. Tapi pas saya kembali mematikan lampu kamar mandi, keran itu menyala lagi. Dan dari situ dia langsung minta pindah kamar." Yang kedua, ada pengalaman dari jurnalis BBC. Di tahun 1974, dia ini lagi nginep di The Langham Hotel London. Di malam itu dia kebangun karena katanya dia ini lihat ada bola cahaya yang lama-lama tuh berubah jadi sosok laki-laki tanpa kaki. Nah, jurnalis ini sempat ngajak ngobrol sosok itu, tapi sosok ini diem aja. Sampai akhirnya sosok ini tuh kayak ngedeketin si jurnalis itu, yang ngebuat jurnalisnya itu langsung lari keluar dari kamarnya. Yang ketiga, ada pengalaman dari Sam and Colby. Mereka ini adalah seorang YouTuber yang lagi jalan-jalan ke Inggris dan menginap di The Langham Hotel London. Dan mereka menginap di kamar 333. Di sana, Sam and Colby ini ngalamin banyak kejadian yang wow banget ya. Kayak kasurnya gerak sendiri, terus tiba-tiba suhu kamar naik sendiri juga. Dan semua kejadian mistis itu mereka rekam dan dia upload di channel mereka. Terus juga ada pengalaman dari karyawan sampai pengunjung-pengunjung di sana yang katanya ngelihat ada pelayan yang gak ada kepalanya. Dan ada juga laki-laki yang mukanya ini bolong. Nah, itu gengs, cerita mengerikan dari Hotel Bintang 5 The Langham Hotel London. Hotel itu sampai sekarang masih beroperasi dan masih banyak juga pengunjungnya. Malah banyak dari mereka yang emang kesana untuk ngelihat dan ngerasain sendiri nih kemistisan di hotel itu. Kayak sengaja mintanya itu di kamar 333. Emang orang-orang tuh seneng gitu, cari yang kayak gini-gini, nyari penyakit emang seneng. Kalian udah ada yang pernah kesana belum? Gimana? Ada apa di sana? Bolehlah cerita-cerita di sini, ada apa di sana. Kalau saya sih belum pernah ya. Boro-boro yang di London, yang di Jaksel aja belum pernah tuh kita ke sana, masuk ke sana belum pernah, lewat sih pernah alhamdulillah. Soalnya pas kita ngecek harga, aduh mohon maaf itu buat hidup 2 bulan. Sabar aja Bu. Sabar aja ya? Iya, sabar aja. Sabar enggak juga? Iya ya. Enggak enak. Habis duit ya. Habis kita. Habis ini habis duit. Bayar sini, bayar situ. Setoran nggak ada. Setoran enggak ada. Kita rusak. Rusaknya kita. Terima kasih banyak yang udah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Share juga nih video ini ke teman-teman kalian. Kurang-kurangnya mohon maaf. See you the next video. Bye-bye.